DC itu ada di nomor 39 sampai nomor 54. 39 sampai 54. Kemudian kita create. Nah, kemudian untuk kolom range, bisa juga kita pertama masukkan dulu respon, yaitu yang berada di kolom nomor 1. Kita klik nomor 1. Create. Kemudian satu lagi adalah variabel. Variabel itu yang tadi bilangan gelombang sebanyak 1866 ya, Pak. Nah, ini kan dari nomor 2 sampai 187. Sebenarnya bisa kita ketik atau kita tinggal klik ini aja. Nah, nanti posisinya kebalik dari yang pertama di respon. Kemudian bisa kita create lagi, jadi ada kolom respon dan juga variabel. Sampai sini sudah, Bapak Ibu? Mbak, buka define range dapat di mana ya? Saya kok Di sebelah sini, Ibu, sebelah. Oh, di define. Iya. Ini parsialnya dari mana, Mbak? Bisa juga Yang mana? kontrol E, Bu. Parsialisnya buka dari mana ya? Text, analyze, Analyze. partial square regression. Parsial list squares. Oke. Terus define ya. Oke. Oke, baik. Jika sudah, Mbak Dewi, maaf, kalau yang boleh. tadi itu variabelnya itu yang respon sama apa ya? Yang barisnya itu? Respon sama variabel, Ibu. Oh, respon sama variabel aja. Iya. 9 sampai 54. Salah. Mbak Dwi, Iya, Pak. di tutorial unscramble kan, Iya. saya pernah lihat pembagian respon itu dia dibagi, kalau misalnya 1 minus 1 0 minus 1 itu dia buat malah kolomnya 3 memang. Oh iya. Bisa, Pak. Jadi Bisa, pakai ya? kode 100 ya, Pak ya. Ya, betul. Ya, itu Lalu- bisa juga, Pak. Tapi kalau kita buat gini nggak ada masalah ya, Mbak ya? Bisa juga, Pak. Oke, sip. Nanti kita Jadi itu responnya harus 1 ya, Mbak? 1 0 minus 1, Pak. Mbak, kok bisa ada respon 1 itu gimana? Kita membuat kelompok sendiri, Bu. Jadi kita kan sudah tahu ya, kita punya 3 kelompok, dan kita sudah tahu sampel-sampel yang dijadikan standar itu sudah tahu dia termasuk spesies apa. Nah, kita mengelompokkan sendiri. Jadi kalau curcuma longa, sampel yang kita analisis itu adalah curcuma longa, atau Ibu nanti punya sampel A misalnya, itu saya kasih kode 1. Jadi nanti sampel Ibu, itu sampel spesies apa, sesuaikan dengan kode yang sudah Ibu atur gitu. Jadi istilahnya kita membuat pengaturan sendiri untuk pengelompokan responnya. Tapi kalau nanti Ibu punya respon sendiri, misalnya nilai aktivitas, kapasitas, nah itu kayak dipasangkan sampel Ibu apa ketika diuji aktivitasnya nilainya berapa, itu yang dimasukkan sebagai respon. Nah, kalau seandainya PLSPA ini karena diskriminan analisis, jadi kita istilahnya memberikan kelompok sendiri seperti itu, Ibu. Jadi untuk memudahkannya, saya memberi kode 1, 0, dan minus 1. Bu Dewi, saya izin tanya, ini kan untuk respon itu sebetulnya kategorik ya? Iya, bisa juga. Ini apakah ada pendefinisian kategorinya seperti apa? Misalnya, Bu? Misalkan, jadi maksudnya apakah memang nanti sama si softwarenya sudah dibaca kalau dia kategorik gitu? Takutnya terbacanya misalkan nominal gitu? Iya, jadi nanti di akhir, nanti setelah pengolahan, nanti ketika kita punya sampel yang tidak diketahui, dia akan memberikan nilai respon berapa. Nah, kalau responnya itu mendekati 1, berarti dia lebih cenderung ke kelompok curcuma longa. Nanti kalau nilainya respon yang dihasilkan itu 0, berarti dia lebih cenderung masuk ke kelompok curcuma santoriza. Kalau minus 1, berarti masuk ke kelompok Zingiber.
langsung Oh, mundur. oke. Gitu. Mbak Kan Dewi jadi boleh tanya PLS itu lagi? kayak Y sama dengan A plus BX gitu ya Bu ya. Jadi X-nya itu adalah variabel yang kita masukkan. Karena kita punya 1608 variabel, itu kan berarti kita punya persamaan A X1, A X2 sampai A X 1866, kan persamaannya panjang banget. Nah, nanti makanya dengan menggunakan partial least square, kita akan mendapatkan respon Y berdasarkan nilai koefisien persamaan regresi yang ada di model PLS tersebut. Jadi lebih mudah gitu istilahnya. Mbak Dewi, Iya, Ibu. itu kan contohnya kan ada sampel, ada standar, sampel sama aktivitas. Kalau saya hanya punya sampel sama aktivitas, bisa kan ya? Tidak bisa, Ibu. Kan Itu Ibu harus punya standar model. itu maksud Standar itu yang untuk membentuk model, Ibu. gitu ya. Iya, jadi nanti dari model tersebut kita masukkan Saya data. ketinggalan ini yang kemarin. Sebentar deh, standar itu dari model yang kita buat yang alur kemarin itu ya, workflow-nya ya sebelum masuk ke proses ini ya. Iya, Ibu, betul. Jadi kita istilahnya kayak punya validasi metode dulu. Jadi kita membuat suatu model dulu, yang kita harapkan model tersebut nanti bisa kita gunakan di sampel kita. Oke. Mbak Dewi, kalau di luar workshop saya tanya-tanya nggak apa-apa ya. Ibu. Baik ya Ibu, kita lanjutkan. Selanjutnya jika sudah kita bisa klik OK. Nah di sini baru kita penentuan. Di sini untuk PLS ini ada dua parameter yang kita akan masukkan, yaitu prediktor dan juga respon. Prediktor itu adalah variabel. Jadi kita memasukkan data variabel, respon kita memasukkan data respon. Tadi kita sudah menentukan pengelompokan untuk variabel dan respon. Jadi yang pertama kita masukkan dulu prediktor terlebih dahulu. Jadi di sini kita pilih data filenya. Kita pastikan kita sudah melalui Savitsky, Golay, dan SNP sesuai dengan prosedur yang sudah kita lakukan. Kemudian kolom. Kolom pastikan kita memilih variabel. Jadi jangan all. Kalau all berarti responnya juga dimasukkan. Ya, jadi kita masukkan yang pilih yang variabel. Kemudian row jangan pilih salah satu ya, tapi pilih semuanya. Jadi seperti ini untuk prediktor. Sementara untuk respon, yaitu kita memilih masukkan data respon. Untuk aktivitas ya misalnya, kemudian row-nya berarti ya tetap semuanya. Seperti ini, boleh disamakan terlebih dahulu. Komponennya berapa Mbak? 5? Boleh Pak, atau 10 kita samakan saja seperti tadi PCA di awal ya Pak ya. Tadi terakhir 7 kok nggak salah. 10 itu contoh di awal kok. Ya, Mbak, Oh, terakhir contoh di 7. awal ya? 7 ya. Untuk maksimum komponen sebenarnya nggak masalah mau menampilkan berapa aja, dia tidak akan merubah nilai PC. Jadi hanya mau menampilkan berapa nilai PC sampai PC 10 gitu. Jadi kalau 7 ya berarti nanti yang ditampilkan hanya 7 nilai PC saja, yang 8, 9, 10 tidak ditampilkan. Jadi ini hanya untuk penampilan di layar seperti itu. Terus outlier-nya nggak perlu lagi ya? Iya Pak, betul. Karena kita sudah menghapus outlier sebelumnya. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ke X weight. Itu juga sama ya. Jadi kita menganggap semuanya memiliki proporsi yang sama. Kemudian ada Y. Jelas Y hanya satu respon yang kita masukkan. Kalau nanti Bapak Ibu punya 2 respon, bagaimana? Boleh juga Pak, dimasukkan aja dua-duanya. Itu juga boleh. Kemudian validasi, kita tetap menggunakan cross validation. Algoritma, ini ada beberapa teknik, nanti Bapak Ibu bisa coba. Ini ada perbedaan sih, pasti masing-masing. Nanti boleh dilihat perbedaannya bagaimana. Baik, jika sudah, kita lanjutkan. Tinggal kita klik finish saja.
tampilannya seperti ini. Jadi boleh kita lihat di grouping. Untuk PLS agak sedikit berbeda ya, jadi modelnya dengan PCA, karena di sini sudah dikaitkan dengan respon yang kita punya. Jadi di sini ada yang untuk hijau tadi adalah kurkuma gingiber, kemudian yang merah kurkuma santoriza, dan yang biru adalah kurkuma longa. Hampir sama juga di sini untuk loadingnya, ini kita bisa melihat variabel apa sih sebenarnya yang berpengaruh positif ataupun berpengaruh negatif terhadap respon yang kita punya. Terutama kalau nanti respon yang Ibu Bapak punya itu adalah aktivitas, misalnya satu IC50, satu kapasitas antioksidan. Jadi nanti Bapak dan Ibu hati-hati dalam menentukan mana yang berkorelasi positif terhadap respon, mana yang berkorelasi negatif terhadap respon. Karena kalau IC50 sama kapasitas, itu pastikan kebalikan ya. Jadi kalau kapasitasnya semakin tinggi, misalnya antioksidan, berarti dia semakin baik sebagai antioksidan. Tapi kalau IC50, kalau dia semakin besar, itu berarti kan tidak bagus, tidak berpotensi sebagai antioksidan. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana korelasi variabel. Kemudian di sini ada juga prediksi dan juga reference. Istilahnya yang biru ini adalah hasil prediksi kita, yang merah ini hasil dari validasi. Jika kita lihat di sini sebenarnya RMSE dan juga R-square ini sebagai penentu dalam menentukan apakah model PLS kita ini sudah baik atau belum. Jadi seperti R-square ini ya semakin mendekati 1 berarti nilainya semakin baik atau model yang kita punya itu semakin baik. Tapi kalau semakin kecil ya berarti itu tidak baik gitu. Jadi kita bisa melihat parameter R-square 0,86 untuk prediksi kita, validasinya 0,80. Ini hampir sama. Semakin sama berarti semakin bagus antara validasi sama prediksi kita. Dan semakin tinggi mendekati 1 nilainya, itu juga berarti model yang kita punya tadi semakin bagus. Sementara kalau RMSE, ini kan semakin kecil ya, semakin baik ya, mean square error. Kalau errornya semakin kecil, itu semakin bagus model. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa mencoba pengolahan data untuk mendapatkan nanti nilai R-square atau RMSE-nya semakin atau memenuhi kriteria. Baik, kemudian apalagi yang bisa kita lihat dari model PLS yang kita dapatkan? Yaitu kita bisa menggunakan berdasarkan nah ini. Jadi Bapak Ibu coba ke menu PLS, kemudian pilih plot, kemudian ada regression coefficient. Nah, di sini nanti ini yang akan berpengaruh terhadap menentukan variabel mana yang berpotensi dalam pengelompokan kita berdasarkan aktivitas yang kita punya, seperti itu. Nah, tapi karena kita sekarang kondisinya PLSDA, kita nggak tahu nih sebenarnya kalau dari aktivitas misalnya mana yang paling punya aktivitas paling tinggi, mana yang paling rendah kan tidak ada. Tadi karena kita hanya mengkodekan sendiri ya bentuknya. Kalau nanti Bapak Ibu punya aktivitas, saya cuma punya 2 kelompok. Satu paling aktif, satu yang tidak aktif, misalnya seperti itu. Nah, itu baru bisa kita tentukan bahwa variabel ini nih, yang misalnya variabel berapa nih, paling tinggi seandainya. Nah, ini di 1240 dia paling tinggi dibandingkan yang lain. Oh, berarti dia kemungkinan berkorelasi positif terhadap aktivitas kita. Kalau ternyata yang ini paling rendah, misalnya ada di 1417, dia paling rendah. Berarti dia berkorelasi negatif terhadap respon kita. Misalnya keberadaan nilai bilangan gelombang ini berarti akan berpengaruh negatif terhadap aktivitas, misalnya aktivitasnya jadi semakin rendah. Kalau ininya semakin tinggi, misalnya berarti aktivitasnya semakin besar. Itu bisa sebagai acuan dalam menentukan variabel apa sih yang
berpengaruh terhadap aktivitas respon kita, misalnya seperti itu. Itu nanti mungkin kita cobanya di PLS aja ya Bapak Ibu, kita coba pakai nilai aktivitas. Nah sekarang kita PLSDA dulu. Jadi kita sudah mempunyai model PLSDA kita. Saya mau lihat skor plot lagi, kita bisa lihat lagi untuk skor plot di sini ada faktor 1, faktor 2. Jadi sudah ada pengelompokan lagi ya. Jadi faktor 1 itu 52% dan 16%. Untuk faktor 2, kalau nilai ini tuh Pak Rudi, ada nggak Pak Rudi? Ya, udah kenapa? Pak Rudi, saya lupa Pak Rudi, yang faktor 1, 52% sama 43% ini perbedaannya apa ya Pak? Yang mana ya? Yang di skor plot Pak. Oh, skor plot. Di faktor 1 ada 2 nilai. Sebenarnya yang berpengaruh yang pertama ya Pak. Karena kalau untuk PLS ada X sama Y itu ya. Oh, iya. Jadi pengaruh terhadap respon. Jadi gini nih Pak. Jadi kan gini, dalam PLS itu kita menghitung dia menghitung bersamaan ininya apa nama varians. Jadi dia itu seperti PCA untuk X dan Y. Nah, kan kemudian coba lihat di atas itu kan ada faktor 1, X itu faktor 1, Y itu faktor 2. Jadi XY-nya itu. X ya Pak ya. Jadi F1 untuk X, F1 untuk Y gitu. Ya, makasih Pak Rudi. Ini jadi istilahnya covariance. Jadi bagaimana dia mengelompokkan variabel X sama terhadap variabel Y-nya. Jadi kalau variabel X-nya di sini 52% untuk komponen utama pertama, faktor 1, untuk faktor 2-nya, untuk yang X adalah 16%. Tapi terhadap Y-nya, di sini ada perkaliannya, nanti ada responnya, kalau nggak salah ada hitung-hitungannya, ini 43% untuk faktor 1 dan 37%. Tapi untuk total, di sini kita masih lihat masih kecil ya, jadi sebenarnya memang dari segi R square-nya di sini masih kurang, karena biasanya 0,9, begitu juga dengan dibuktikan dari faktor 1 dan faktor 2 yang sebenarnya masih dibilang cukup rendah, di bawah 70% di sini sisanya. Itu adalah untuk PLS. Nah, sebenarnya tujuannya sama seperti PCA tadi, kita membuat model dari standar yang kita punya, kemudian kita terapkan ke sampel unknown kita. Sampel unknown kita, kemudian apakah dia bisa dideteksi sebagai golongan curcuma longa, golongan curcuma santoriza, atau Zingiber Kasuminari. Ya. Nah, caranya hampir sama seperti tadi. Jadi kita bisa melihat pengelompokannya, yaitu kita masukkan lagi dulu data sampel yang kita punya tadi. Jadi kita masukkan lagi data sampel. Kemudian kita transpose lagi. Ada sampel 1 sampai sampel 9, kemudian dengan bilangan gelombang. Kemudian kita lakukan pengolahan data seperti tadi, derivat, Savitzky Golay, dan satu lagi derivat SNP. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan terlebih dahulu? Pak, derivat itu sendiri kan ada first derivatif, second derivatif, tapi di sini kita hanya mengambil first derivatif ya? Iya Pak. Kita masih uji cobanya yang first derivatif. Baik.
Jadi pada data yang sama lalu kemudian kita mainkan lagi SNV ya. Betul, Pak. Kalau sudah, Mbak? Kalau sudah, sekarang kita bisa masuk ke menu teks. Kemudian kita bisa pilih predict. Kemudian kita bisa pilih regression. Predict, regression. Kalau tadi projection, sekarang regression ya. Iya, betul, Pak. LS komponen. Mbak, komponen itu sesuaikan dengan sampel kita atau grup Komponen yang ini, Bu, CL, CX sama Z, CZ, ZC ya? ZC ya. Komponen Tiga masukkan 2 atau- saja, Ibu, boleh. Hmm. Kemudian menunya PLS. Jadi kalau tadi Bapak Ibu menggunakan project yang sebelumnya, nanti jangan lupa dipilih dulu model yang akan digunakan. Kemudian bisa kita masukkan inlayer limit dan juga sampel inlayer disk. Ini tolong di checklist. Kemudian untuk include Y reference bisa di unchecklist. Bapak. Kemudian jika sudah, bisa kita klik OK. Row kolomnya all semua. Apa, Pak? Row dan kolomnya all semua. All gitu. Row, kolom tadi. Sebentar, Pak. Yang mana, Pak? Nah, ini kan row-nya di atas. Row-nya semuanya. All ya. Oke. Iya. Oh, belum berhasil. Ada yang berbeda tidak, Bapak Ibu, tampilannya dengan saya? Saya beda, Mbak. Beda ya, Pak ya? Beda, Mbak. Boleh saya share? Boleh, Pak. Saya Saya stop jadi share dulu, kecil Pak. ya kolomnya ya. Ini dia, Mbak. Sepertinya udah mulai terklasifikasi ya kan? Beda. Iya, betul, Pak. Jadi ini lebih kelihatan lagi jadinya. Tadi kan memberikan respon ya terhadap Y yang dihasilkan bahwa sampel 1, 2, 3 ini memberikan respon Y yaitu dengan nilai 1. Berarti kalau tadi kita melakukan pengelompokan, 1 itu tadi masuknya ke grup siapa? Berarti grup kurkuma longa ya kalau tidak salah. Iya. Kemudian 4, 5, 6 ini masuknya ke -1, itu berarti masuknya adalah ke grup -1 itu Zingiber ya. Jadi Iya, Zingiber. ZC ya. Betul. Kemudian sampel 7, 8, 9 itu mendekati ke 0, berarti dia masuknya ke dalam kurkuma Santoriza. Nah, kan ada nilai deviasi, Mbak. Misalnya di sampel 9 itu walaupun dia kita asumsikan masuk ke yang apa tadi? CX ya. Iya. Tapi kan dia agak turun ke bawah. Ini kan deviasinya akan jadi lebih besar ya, Mbak ya. Iya, betul, Pak. Mendekati sampel mendekati yang untuk yang terakhir Z
ZC ya. ZC, betul. Apakah ada makna bahwa komposisi kimianya kemungkinan agak berdekatan atau gimana kira-kira? Nah, ini perlu diperhatikan lagi, Pak, untuk model yang kita buat. Apakah model yang kita buat tadi itu sudah memenuhi syarat atau belum? Maksudnya tadi dari segi RMSE-nya dan juga dari segi R-square-nya. Nah, ini jadi bisa menjadi faktor bahwa rentang yang paling besar ini bisa disebabkan dari model kita yang belum membentuk model yang baru gitu, yang bagus gitu, Pak, seperti itu. Iya, iya. Jadi lebih. Ya, Pak Saifuddin boleh. Silakan. Ya, Mbak Dewi, pas Iya, Pak. saya ini ya, using tools, wait. Pas saya cek tas, terus kan analyze tadi ya, Iya. predict, ya kan? Analyze, predict. Terus regression kan ya? Iya. Komponennya 2. Iya. Terus untuk full prediction di checklist semua? Betul, Pak. Checklist semua ya? Iya. Terus nggak ada perubahan lagi ya? Pengubahan lagi ya? Include key reference, Pak. Itu di checklist? Uncheck, Pak. Uncheck. Oh, Iya, pantesan. karena kita tidak memasukkan nilai respon. Oke, sip. Oke, makasih. Ya. Ada lagi, Bu dan Bapak? Mbak Dewi, mau konfirmasi lagi. Iya, Ibu. Ini saya balik awal lagi ya, maksudnya mau konfirmasi sih setelah latihan. Ini kan tadi kan ketika kita masukin data awal yang dari Excel itu kan IR, data IR kalau di sini ya. Iya. Tadi kan kalau misalnya itu kan merupakan standar kita untuk inputnya kita udah validasi pakai standar itu gitu kan ya datanya. Bener nggak? Nah, Ya, terus betul. kalau misalnya misalnya sedang menghubung, misalnya tadi kan kita punya data validasi, misalnya kita punya data validasi HPLC, otomatis kita punya data konsentrasi sama data luas area. Apakah itu bisa kita gunakan atau memang khusus untuk MS aja? Misalnya kemarin kan dimintanya kalau misalnya bisa ya data MS, misalnya kita punya data LCMS, data MS-nya yang dimasukkan untuk sebagai standarnya. Atau kalaukah misalnya nih kita punya data absorbansi, misalnya kita melakukan validasi di misalnya pengukuran kuarsetin, kita kan punya validasi metodenya. Apakah bisa pakai data itu atau memang perlu data IR atau perlu data IR atau data MS aja yang bisa masuk sebagai standar kita? Terima kasih. Jadi standar itu sebenarnya gini, Bu. Standar itu kan sebenarnya bahan data, kumpulan data yang sudah kita tahu pasti data Ibu. Nah, data yang dimasukkan itu sebenarnya nggak mesti kayak data FTIR seperti ini ya, Bu ya. Kita punya banyak 1000 variabel misalnya seperti itu. Atau Ibu mau tadi menggunakan HPLC dengan menggunakan variabel berarti waktu retensi mungkin gitu ya, Bu ya? Atau senyawa? Waktu retensi, luas area gitu kan. Kan biasanya Ya, kan untuk melihat senyawa kan pakai waktu retensi ya yang untuk melihat senyawa. Waktu retensi. Betul, Ibu. Waktu retensi sama luas area. Itu berarti punya berapa variabel itu bisa juga digunakan. Jadi tidak terbatas ke FTIR, Ibu sebenarnya datanya. Oke. Benar tidak ya pemahaman saya? Atau itu makanya saya mau konfirmasi. Khawatirnya tuh maksudnya apakah memang misalnya perlu data, memang kita perlu standar, misalnya baku standar, ataukah kita memang udah nyebutnya tuh, apakah kita memang ini kan kita data standar awal kita gitu kan, ini tadi kan masukin ke dalam input ke ininya ke ke sistemnya nih gitu kan. Nah itu tuh apakah data yang sebanyak, baik kalau data tadi kan emang banyak, kalau dari IR kan mesti banyak, kalau dari MS juga biasanya mesti banyak, itu antara MS-nya itu kan biasanya banyak senyawa gitu kan. Tapi kalau seandainya kita menggunakan data absorbansi
yang bukan misalnya dari IR yang data absorbansi, maksudnya yang dari HPLC, misalnya kita pakai data absorbansi sama pakai data apa RT, itu apakah bisa dengan dari metode validasi kita, ataukah itu kumpulan dari semua variabel apa namanya pengukuran yang kita lakukan gitu loh. Saya masih Ibu mungkin perlu konfirmasi standar di sini sebenarnya maksudnya adalah apa ya? Standar ini maksudnya data yang akan kita gunakan sebagai model di mana itu sudah pasti ya Bu ya. Maksudnya kelompoknya sudah pasti, bukan senyawa ya Bu ya. Maksudnya tadi pakai kuarsetin. kalau misalnya kita punya senyawa pembandingnya itu ini enggak kan ya, grouping, iya nggak bisa Bu, itu kan grouping sampel ya Bu ya, sebenarnya bukan ke senyawa ya. Kalau senyawa sih kalau fokus mungkin seperti itu Bu. Mungkin berarti nanti itu data model awal ya berarti ya, dari dari variabel yang kita punya berarti standar itu. Iya betul Bu. Jadi kalau nggak nyebut standar sebenarnya kita menyebutnya training set sama validation set ya Bu ya. Ya set data gitu istilahnya. Jadi dari Ibu punya set data, Ibu mungkin tadi ambil sedikit dulu aja nanti untuk digunakan sebagai validasi. Sementara yang sisanya itu digunakan untuk training set gitu. Jadi training set itu data yang digunakan untuk pembentukan model. Oke, makasih Mbak. Iya. Mbak Dewi. Ya Ibu. Apa namanya? Saya masih mencoba ini. Misalnya saya punya ekstrak A, ya, ekstrak A dari 2 lokasi. Kemudian masing-masing ekstrak itu saya fraksinasi. Dengan saya dapat 5 fraksi dari ekstrak A. Begitu juga yang lokasi yang lain ya. Ada 5 fraksi. Nah, masing-masing sampel saya itu, berarti kan masing-masing sampel saya ada 6. Nah, masing-masing sampel itu saya uji biologi kan, aktivitasnya. Misalnya antibakteri ya, misalnya. Uji aktivitas yang ada nilai MIC-nya, gitu ya. Kemudian sampel saya itu masing-masing ekstrak sama setiap fraksinya itu saya LC-MS, misalnya gitu ya, kan dapat data spektral tuh masing-masing. Masing-masing ada data spektralnya. Tapi saya nggak punya itu tadi yang saya tanya kenapa screening, karena saya nggak tahu senyawa apa yang ada di situ yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang akan dihasilkan. Setiap sampel saya itu kan pasti akan memberikan respon nilai MIC yang baik, artinya positif, dan ada yang negatif, yang gitu. Nah, yang saya jadikan standar itu dari data yang mana? Itu saya masih bingung. Dari kelompok data yang mana? Misalnya dari contoh yang tadi saya berikan. Jadi gini Bu, kalau seperti itu berarti Ibu tidak menerapkan sampel. Jadi dari data ekstrak Ibu, saya sarankan uji aktivitas Bu, masing-masing. Iya, uji aktivitas kan dapat nilai aktivitasnya masing-masing. Betul. Saya pengen tahu senyawa mana yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Nah, itu dari koefisien regression tadi, Ibu. Iya, maksud saya yang kelompok data yang jadi standarnya itu dari standar yang mana ya? Kelompok data yang mana? Dari MS yang mana? Berarti semua sampel. Betul. Semua sampel dimasukkan jadi standar. Iya, jadi itu kan karena Ibu tidak punya standar yang dijadikan acuan Ibu. Maksud saya jadinya Ibu tidak melakukan, nanti Ibu tidak menerapkan sampel ke dalam standar. Saya sebutnya standar. Di set data yang Ibu punya, itu kan berarti Ibu punya spektra, bukan spektra ya, senyawa ya Bu ya? Iya, senyawa. Punya senyawa dan juga punya aktivitas. Nah, itu nanti yang Ibu harus lakukan, Ibu melakukan pengelompokan dulu, pengelompokan terhadap sampel-sampel Ibu, supaya nanti dapat kelompok, sudah jelas pengelompokannya, kemudian nanti Ibu bisa melihat
senyawa mana yang berpotensi terhadap aktivitas itu tadi berdasarkan regression coefficient, Ibu. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, yang nggak ada kelompok standarnya itu. Ibu harus melakukan ini, Bu, nggak cuma 1 kali ulangan, tapi harus Iya, beberapa kali saya ulangan. tahu ulangannya, saya ngerti. Maksudnya ada ulangan yang minimal kemarin disampaikan berapa kali ya? Saya lupa. Ulangan untuk ke MS-nya kan maksudnya? MS sama aktivitasnya juga, Ibu. Iya, Jadi sama setiap aktivitasnya. ekstrak, Jadi Ibu lakukan. replikasinya minimal 5 ya kemarin ya? Iya, boleh. Iya. Maksudnya itu udah paham. Cuman yang saya jadikan dataset standar, kan saya nggak punya standar. Maksudnya yang dimaksud dengan standar di sini tuh kelompok dataset dari yang mana gitu. Kalau misalnya saya nggak tahu. Dari sampel Ibu berarti, Bu. Berarti tetap dari semua sampel saya masukkan ke standarnya itu ya? Iya, betul. Oke. Mbak Dewi. Iya, Ibu. Balik lagi nanya, Mbak. Boleh, Ibu. Mbak, misalnya nih, saya punya data kadar, data uji aktivitas, kemudian sama data RT. Itu kira-kira cukup atau ini, Mbak, untuk melakukan pemodelan ini pakai project ini, pakai apa namanya nih, unscramble ini, uji Yang mau aktivitasnya dijadikan itu, variabel apa, Ibu? Berarti. kalau yang saya itu pengen lihatnya itu apakah apakah kalau saya RT ini kan berarti misalnya tadi saya pakai senyawa baku kuarsetin, saya ingin lihat ada nggak senyawa yang mengarah ke kuarsetin lihat dari RT-nya gitu kan, apakah dari senyawa yang saya miliki tadi itu apakah dari sampel yang saya miliki, sampel saya itu misalnya akan ada 4 jenis sampel, misalnya saya lakukan ekstraksi, kemudian saya lakukan fraksinasi, misalnya fraksi heksan, fraksi etil asetat sama residu gitu kan, ada 4 data seperti itu. Jadi saya mau lihat yang bertanggung jawab tuh apakah senyawa yang mirip sama RT-nya dengan kuarsetin terhadap uji aktivitas, misalnya uji aktivitas yang saya miliki itu ada 2, misalnya pakai kapasitas antioksidan sama uji uji sun cream, apakah cukup untuk pakai pemodelan data untuk uji analisisnya pakai unscramble, Mbak? Pak Rudi mungkin boleh bantu jawab, Pak, karena di sini menggunakan standar kuarsetin gitu ya, Bu ya? Ya, pakai misalnya di standar kuarsetin kan akan muncul tuh RT-nya, karena akan bandingin kan senyawa senyawa yang mirip sama RT-nya biasanya kayak gitu. Kalau misalnya pakai HPLC, ini baru pakai HPLC sih, belum ke LC-MS. Kalau udah LC-MS kan mesti kalau MS-nya udah jelas tuh ininya senyawanya kayak gitu. Saya belum tahu pasti, Bu. Nanti mungkin bisa dibantu oleh Pak Rudi, Bu. Nanti mungkin baik, Mbak. Konfirmasi ke Pak Rudi. Ya, baik, Mbak. Kasih. Ya, sama-sama, Ibu. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada waktu 30 menit lagi ya. Sampai sini mungkin sudah cukup kelihatan tadi bahwa PLS ini bisa melakukan prediksi juga terhadap sampel yang unknown gitu ya, yang tidak kita ketahui dia masuk dalam grup apa. Sekarang Mbak Dewi izin tanya. Oh ya, boleh Ibu. Ngapunten. PLS ini tadi kan pakai data yang transport dengan Gulay sama SNV ini ya. Iya, Bu. Terus kan faktornya itu kan kalau dijumlah itu belum lebih besar dari berapa sih? 70 ya. Terus kan R square-nya itu masih 0,86. Berarti kalau seperti ini kita harus optimasi lagi pre-processing apa yang paling optimal sehingga didapat R yang istilahnya mendekati 1 gitu. Iya, betul Ibu. Oh. Jadi lebih meyakinkan gitu ya Bu ya. Jadi makanya mungkin di PCA belum optimal, jadi kita bisa langsung kembangkan lagi ke PLS. Gitu. Oh.
Atau bisa juga diuji coba yang di PCA tadi mungkin misalnya tadi dengan Pak Eli ya tadi menggunakan 200 sampai 400 2000 sampai 400. Kita coba bandingkan itu mana yang lebih bagus. Mungkin itu bisa. Oh gitu, baik. Yang kita harapkan jadi semua metode kita itu bisa menghasilkan RMSE dan R-square yang memenuhi syarat seperti itu. Mbak, pernah nggak misalnya ketika pakai yang prediksi sampel itu ya, ketika pakai PCA dan PLS itu hasil prediksi sampelnya itu nggak sama persis gitu? Nggak sama persis itu berarti nggak. Jadi kayak pernah gini. Sih, Bu. Ya, dulu tadi kan saya, ada gimana Mbak? Dulu sih saya pernah membandingkan dengan menggunakan PCA sama PLS, tapi ternyata memang ketika di PCA itu kurang, tapi di PLS dia sudah bagus. Atau kebalikan itu juga pernah seperti itu. Ini kan tadi saya coba mengelompokkan ya hasil prediksi pakai PLS, terus pakai SIMK, yang SIMK tadi, terus sama pakai yang hasil PCA 8 ya. Itu tuh terutama yang sampel berapa ya? 1, 2, 3. Sorry. Sampel 2, sampel 3 sama sampel 4 itu beda. Maksudnya beda kelompok, itu maksudnya. Bukan apa namanya? Kayak sampel 2 itu ya, yang di SIMK itu dia itu campuran. Jadi ada yang di CL dan CX itu dua-duanya dicentang gitu, ada tanda bintangnya. Tapi kalau di PLS sama di PCA 8 itu CL gitu. Iya Ibu, berarti kalau ya SIMK itu sebenarnya karena tadi kendalanya di PCA itu kita kan mengelompokkan per sampel ya, per grup ya Bu ya. Itu kan tidak yang semuanya seperti yang kita lakukan. Nah itu memang biasanya justru lebih bagus kalau SIMK itu kita menggunakan 2 model saja. Jadi dari grafik, kalau tadi kan berdasarkan tabel ya Ibu ya. Tapi kalau berdasarkan grafik itu justru lebih jelas kalau hanya 2 grup saja. 2 grup yang digunakan. Oke. Iya, itu saja sih Mbak. Cuman beberapa sampel itu tadi yang kok hasilnya beda dipakai 3 itu tadi. Sudah itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Dwi, kalau misalnya ini kan contoh kita kan ada 3 yang kita klasifikasikan. Iya, Pak. CL, CX, dan Z ya. Nah, kalau misalnya lebih dari 3, misalnya 5, itu tadi yang di apa namanya? Direspon tadi, nah apakah minus 2, 0 dan seterusnya atau gimana? Kalau tadi kan 3, makanya 1, -1, 1, 0, -1. Nah, kalau misalnya ada sampai 5 nih yang mau kita kelompokkan, itu gimana ini? Ya Pak, itu biasanya -2 atau kalau saya lebih cenderung yang kayak tadi Pak, 100. Jadi 100, 100, tapi ya memang agak rumit untuk pengelompokan untuk PLSDA. Untuk pakai kodenya, jadi pakainya yang 100. Kalau 5 berarti ya 1000000 gitu Pak. Maksudnya 1? Jadi ini saya share screen ya? Iya. Jadi nanti Bapak bikin row yang kayak ini, jadi ada 5 grup ya Pak ya? Oh, ditambah kayak itu tadi. Oh, berarti persis seperti yang saya Oke. Ini untuk misalnya CX. Ini sebagai contoh ya Pak ya. Nanti kalau grup 2 berarti 0, 1, 0, 0, 0. Oh. Tapi semakin banyak kelompok nanti makin pusing Pak biasanya. Tapi lebih itu kalau diskriminan analisis untuk 5 kelompok biasanya memang agak rumit Pak. Jadi mungkin pakai clustering ya. Oke, baik. Kita sampai SPMC nggak materi kita, Mbak? Sampai apa Pak? Support vector machine nggak? Oh tidak Pak. Oh, sampai PLSDA saja? Betul. Oh, berarti nanti siang ini masuk orange? Iya, betul. Oh,
Orange itu berbasis ini ya, pemrograman juga seperti R. Seperti Atau aplikasi sudah tersedia begini? Saya belum tahu pasti juga, Pak. Pak Rudi boleh? Ya, untuk Orange itu basisnya objek, Pak. Jadi misalkan untuk PLS, jadi PLS itu seperti satu modul, nanti dilekatkan dengan data, nanti dihubungkan gitu, seperti. Jadi apa namanya, lebih intuitif, tidak seperti R ya. Berarti mirip kayak MATLAB juga gitu, Pak? Oh, enggak juga sih, Pak. Enggak ya? Ya. Basisnya seperti apa ya? Seperti software untuk artificial intelligence gitu, Pak. Jadi kalau kita butuh datanya di processing dulu, kita letakkan modul, nanti kita sambungkan gitu. Oh. Jadi seperti apa ya? Object oriented lah. Jadi apa namanya? Proses itu, workflow itu diwakili oleh satu modul untuk proses itu gitu, Pak. Nanti kalau datanya pengen di processing, nanti modul processing dimasukkan. Itu nanti ada modul PCA dan sebagainya gitu, Pak. Dan semuanya free, Pak ya? Free ya. Kalau secara visual mana yang lebih menarik, Pak, dengan MATLAB? Orange sih menarik justru, Pak, kalau visual, Pak. Oke. Iya. Satu lagi Pak Rudi dan Mbak Dewi, mungkin nggak kita join publication, misalnya kalau kami udah ada hasil riset, terus nanti tinggal kita ini, memungkinkan? Silakan aja, Pak. Oke, Pak. Nanti boleh kita ini kan untuk kita diskusikan terkait dengan publikasi dan sebagainya itu, Pak. Baik, terima kasih Pak kesempatannya, ini hal yang menarik, kolaborasi ke depan. Siapa. Pak Rudi, punten tadi ada pertanyaan dari Ibu Pratiwi. Ya. Ya, tadi kalau seandainya menggunakan set data, kemudian divalidasi dengan menggunakan quercetin gitu ya Bu, ya kalau tidak salah. Jadi misalnya gini Pak, ya. Masih feedback ya Pak. Mungkin Pak Rudi lagi itu kayaknya. Gimana Bu? Ya, halo. Ya Pak, jadi gini, kalau misalnya saya nih, misalnya kan saya masih pakai HPLC, maksudnya pakai HPLC aja, nggak ada detektornya, nggak pakai MS, maksudnya itu detektornya detektor UV. Saya itu pakai data RT. Oke, waktu retensi. RT sama luas area. Nah, karena saya kan menggunakan misalnya nih saya menggunakan 2 senyawa marker, misalnya quercetin sama asam galat gitu kan. Apakah pemodelan ini bisa nggak pakai pemodelan yang kita gunakan ini, unscramble ini, karena saya ingin melihat di sampel saya, misalnya saya punya 4 sampel dari ekstrak, kemudian saya fraksi dari keempat sampel itu, dia itu lebih bisa ibarat kata kayak senyawa mana sih yang lebih cenderung menyebabkan, misalnya kita pakai antioksidan, kita pakai IC50 lah ya Pak ya, kita pakai IC50 dari ini nih senyawa kira-kira asam galat atau quercetin ya yang benar-benar mengarahkan ke antioksidan, untuk menjawab kepastian itu aja sih Pak. Kalau misalnya saya hanya baru punya dua marker aja gitu, belum ada yang lainnya. Itu kira-kira prospek nggak? Variabelnya berarti kalau gitu variabelnya hanya 2 Bu ya, berarti hanya quercetin dan zat quercetin dengan apa gitu ya? Ya, misalnya quercetin dengan apa gitu. Kalau 2 gitu kayaknya bisa juga sih, cuman akhirnya
Jadi gambarannya ya sebenarnya gambaran korelasi aja Bu ya itu mah ya. Bisa Pak, kalau misalnya misalnya pengen dapat korelasi aja bisa. Iya, mungkin nih kalau itu korelasi kok bikin materi korelasi aja Bu kayaknya ya, nggak harus PCA sih. Oh, enggak. Ya. Kalau misalnya pakai yang tadi yang ya benar ya Pak, paham Pak. Cuma kalau misalnya kadang tuh gini, kalau saya kadang saya tuh bingung kalau misalnya pas saya buat ke ke persamaan korelasi biasa. Kemarin sudah sempat saya buat acak adut. Makanya saya bingung ini sebenarnya maunya gimana. Sudah tidak masuk gini Bu, sudah bisa juga di PCA-kan. Kan kemarin saya ngasih contoh itu PCA-nya untuk 2 variabel saja kan Bu ya. Iya 2 variabel aja. Bisa juga dimasukkan gitu ya di PC1, PC2, cuman ya artinya nanti ya mungkin bisa dicoba sih dilihat hasilnya. Oh iya itulah nanti semua saya coba. Hanya jadi coba artinya tidak ada reduksi kelihatannya ya. Kalau contoh yang kemarin saya lihat kan memang datanya ngepas ya bahwa sehingga hanya satu variabel saja yang PC salah satu PC saja yang bisa mewakili XY yang awal gitu ya. Kalau ini juga Ibu bisa sih sebenarnya. Bisa juga Bu. Ya. Saya coba. Oke. Ya Pak, karena belum ini kalau nggak kan soalnya kan di tempat saya masih belum punya MS, jadi biasanya tuh kirim sampel. Nggak apa-apa Bu. Berarti kalau dari ekstrak ya dibuat modelnya jangan hanya dari kalau kan Ibu punya standar hanya 2 quercetin dan tapi kan mungkin peak-nya bisa lebih dari 2 kan begitu Bu. Iya. Juga sebagai senyawa X ya diwakilkan itu aja gitu kan. Oh iya. Jadi kalau mau dirikan yang mewakili satu ekstrak itu bukan hanya 2 itu tapi misalnya ada ternyata dari hasil analisa PLC kelihatan ada 5 peak gitu ya. Walaupun kita hanya punya 2 standar itu, tapi yang 3 kalau dari sisi pengolahan data dimasukkan saja gitu. Oh, nggak apa-apa. Itu berarti nggak apa-apa ya Pak ya kalau di PCA? Nggak apa-apa Bu. Oh iyalah Pak. Ya Pak. Ya makasih Pak, makasih. Sama-sama Bu. Bentar Rudi. Ya. Mau diteruskan Mbak Dewi? Ya. Oleh Bapak Ibu sekarang kita coba yang PLS. Jadi kalau tadi kan PLSDA kita menggunakan coding ya istilahnya ya, pakai kode untuk sebagai respon. Nah sekarang Ibu Bapak bisa coba untuk responnya itu kita masukkan aktivitas yang ada di Excel. Jadi bisa saja kita ambil copy data yang tadi, tapi jangan lupa yang tadi CL berapa ya, CL 82, kemudian CL 8 ZC 13 ya kalau tidak salah sama ZC22 itu dihapus, kemudian di copy paste dimasukkan ke dalam unscramble. Saya kasih contoh dulu ya. Ini tinggal di duplicate matrix aja gitu Mbak? Bisa duplicate matrix atau ini Bu, di insert lagi. Di sini boleh kita masukkan lagi respon satu lagi, itu juga nggak apa-apa. Duplicate matrix juga bisa. Di sini kita masukkan respon aktivitas ya. Kita masukkan aktivitas, kemudian kita paste yang ada di Excel. Kemudian kita coba lagi untuk PLS data ini. Tapi responnya jangan lupa nanti kita ubah respon yang ini tadi variabel ya. Kemudian untuk yang respon nanti jangan sampai salah. Di sini kita bikin respon aktivitas, maaf, define. Kita yaitu di kolom 1. Kita pastikan lagi prediktor variabel 1866
Kemudian untuk respon kita masukkan yang aktivitas. Nah, sudah, kita boleh langsung finish. Nah, di sini ada 2 PLS, jadi ada PLS 1. Ini boleh kita kasih rename ya. Yang pertama tadi kita PLSDA ya. Yang kedua kita hanya PLS saja. Kemudian boleh Ibu dan Bapak dicoba lagi untuk ke sampel. Kita predict, kemudian regression. Jangan lupa dipilih model yang kita gunakan. Semoga saya nggak error. Yang punya saya masih error. Ini kemungkinan ada datanya yang salah. Nah, ini sama semua. Ada yang Bapak Ibu berhasil untuk disampel? Bu Dewi mohon diulang. Saya baru ngopi ke Excel yang aktivitasnya. Boleh Ibu. Kita ulang lagi untuk bentuk teks, analyze. Sebenarnya tahapannya hampir sama seperti yang tadi, hanya perbedaannya di bagian responnya saja. Kita menggunakan respon yang aktivitas, prediktornya variabel. Ya, boleh Pak Saifuddin. Dewi, punten tadi pas copy dari Excel ke ini ya, yang aktivitas, kolom aktivitas itu kan kalau di Excel 58 ya, rows Iya ya. Pak. Kalau di sini kan kita sudah delete ya. Iya, itu nanti dipilih dulu Pak tadi yang kita hapus. Oh gitu. Iya, jadi yang tadi CL 813 ya, Ya, yang 3 itu ya. 813, betul, itu dihapus terlebih dahulu. Oke. Baru di situ ya. Terima kasih. Ada yang berhasil Bapak Ibu prediknya? Saya tidak. Dari data sini. Boleh Bapak Ibu yang berhasil prediknya? Boleh share script. Pak Saifuddin mau tanya lagi Pak? Enggak, belum di lower hand. Mbak, berarti prediktornya variabel, responnya ganti jadi aktivitas. Oh, iya. Betul.
Jadi yang di Excel itu yang dihapus CL82 ZC berapa Mbak tadi? ZC13 Pak. Oh 13, oke. Sama ZC22. Iya ya. Itu data PLSDA kita copy dulu, bukan? Kita duplicate. Apa Pak? Data PLSDA yang tadi, raw datanya kita duplicate atau langsung ditimpa di situ, Mbak? Dibikin kolom baru saja Pak. Bukan, maksudnya kan tadi PLSDA, terus kita mau buat PLS saja. Apa? Iya. Datanya kita duplicate ke bawah, terus atau di ini yang sama? Karena tadi kan di rename kan? Oh, data mana yang kita garap? Atau data awal yang ini sebelum di PLSDA tadi? sebelum PLSDA nggak apa-apa Pak. Tadi Tapi kan yang yang saya rename bagian nilai PLSDA ya. Kalau ini kan kita tidak bisa otak-atik data. Yang tadi, yang ini saja kita insert kolom. Mbak Dewi, mohon maaf, yang X-nya tadi apa ya? Sama Y-nya, maaf. Tadi X-nya itu kelewat. variabel, Bu. Oh, Jadi X-nya variabel variabel. pengamatan kita, betul. Y-nya aktivitas ya? Y-nya aktivitas, betul, atau Ya. respon. Maaf Bu, ini aktivitas itu aktivitas data apa ya Bu? Saya kurang tahu Pak, dapat datanya ini. Jadi nanti kalau Bapak punya data, misalnya IC50 gitu ya Pak ya, misalnya itu misalnya 150 ppm. Seandainya saya kurang tahu pasti ini data apa. Jadi 150 ppm berarti nanti datanya aktivitasnya berarti saya kurang tahu pasti kalau untuk data ini aktivitasnya aktivitas apa, untuk uji apa. Jadi Bapak nanti bisa memasukkan apa saja Pak untuk sebagai respon, misalnya IC50 atau bisa juga kapasitas antioksidan atau misalnya ada kadar apa ya, kadar air, kadar abu misalnya, seperti itu boleh juga Pak dimasukkan sebagai respon. Ada yang sudah Bapak atau Ibu untuk PLS? Izin share ya Mbak. Boleh, boleh. Saya stop share. Nah, ini dari hasilnya ini seperti ini. Untuk mendapatkan prediksi tadi, klik yang mana ya? Prediksi teks, Bu. Predik ya? Betul. Ini ya? Ya, betul. Regression. Ininya. Kemudian select modelnya PLS. Betul. Komponen 2. Yang full prediction-nya di checklist, Bu. Oh iya. Nah, Betul. ininya Kemudian berarti datanya yang sampel. ini ya? Ya, betul. Bismillah. Ibu ini masih pakai respon ini ya Bu ya? Responnya masih respon Y ya Bu ya? Bukan aktivitas ya Bu yang dimasukkan?
Tadi sih udah aktivitas, Mbak. Coba dilihatnya di Coba Bu, di raw data Bu, boleh. Nih ya. Yang di PLS Bu, maaf. Yang di PLS 1 Ibu. Oh ini. PLS 1, kemudian raw data, aktivitas. Boleh dilihat Bu aktivitasnya? Diklik aktivitasnya. Ini. Sudah. Oh, untuk menampilkan data yang Oh, maaf Bu, coba Bu. Teks lagi Bu, maaf diulang. Teks di sini. Di atas teks. Teks, predict, regression. Ini modelnya sudah PLS 1 belum ya Bu tadi? Maaf, saya lupa. Yang di atas Ibu, maaf, select model. Oh iya, belum PLS tadi. 1. Oh iya. Ininya Komponnya yang 2. komponnya 2. Ini dan sampel ya. Betul. Ini cek. Udah ya? Sudah. Nah, ini lebih kelihatan Bu. Benar nih di bagian prediknya Yi. Ibu bisa lihat di sini sampel 1, betul. Sampel 1, sampel 2 Bapak Ibu di sini sampel 3 itu memiliki kira-kira predik G-nya itu sekitar 200-an ya, di daerah sekitar 200-an. Sementara sampel 7, 8, 9 mungkin agak lebih tinggi yaitu di sekitar 400 atau 450 atau 350 ya, antara 350. Intinya lebih tinggi daripada sampel 1, 2, dan 3. Sementara sampel 4, 5, dan 6 ini nilai predik Y-nya lebih tinggi, yaitu di sekitar 850. Jika kita lihat lagi, boleh Bu melihat data aktivitasnya? Nilai aktivitas. Ini Bu, di raw data di PLS 1. PLS 1. Aktivitas. Kita lihat jika kalau CL, grup CL, ini cenderung aktivitasnya itu di sekitar 100-an. Iya, di bawah 200. Ya. Kemudian CX di sekitar 300-an. Ya, dan ZC ada di sekitar 800-an. Nah, ini juga bisa memprediksi sampel. Jadi bisa dengan menggunakan PLSDA atau bisa juga dengan menggunakan PLS. Jadi kalau nanti Bapak Ibu tidak mempunyai respon misalnya, boleh bisa kita coba dengan menggunakan PLSDA untuk memprediksi sampel anual. Yaitu dengan menggrupkan tadi. Kita harus tahu grupnya dulu. CL1, CL, CX, dan juga ZC. Jadi sama kan seperti yang tadi ya, bahwa sampel 4, 5, 6 ada di grup ZC, kemudian sampel 1, 2, 3 di CL, dan 7, 8, 9 ada di CX. Jadi sebenarnya hasilnya sama. Baik, ya Pak Saifuddin. Mbak Dewi, punten nih. Iya Pak. Saya kan tadi sudah input yang aktivitas ya. Iya. Nah, setelah itu di task terus di predict. Di task analyze dulu Pak. Di analyze dulu. Betul, PLS lagi Pak. Oke. Tapi respon Y-nya itu diganti aktivitas. Oke. Pilihnya yang aktivitas. Oke, terima kasih. Ya. Jadi sebelum ke predict kita bikin model baru dulu. Mbak Dewi, punten. Boleh ya Pak. Nggak muncul ya? Yang diresponnya ya? Yang diresponnya di-define dulu Pak, maaf. Define dulu. Define dulu. Yang bagian kolomnya. Terus tambahin ya? Betul. Perlu tambahin, terus ke hanya satu, itu aja ya, satu kolom aja ya, nomor 1 ya? Betul. Oke. Saya coba dulu. Terima kasih.
Halo Mbak Dewi. Ya, Ibu. Yang hasil dari analisis sampel versus aktivitas ya. Ini kalau misalnya saya ingin tahu, misalnya saya pakai LCMS ya, high resolution kan saya dapat prediksi senyawa ya. Ya. Nah, misalnya saya ingin tahu senyawa apa yang paling berperan dari aktivitas farmakologinya, itu saya ngelihatnya di mana? Apakah di hasil PLS yang plot yang regression koefisien atau yang di mana? Betul. Jadi boleh Ibu di share screen atau saya di sebentar. Saya coba Saya share pakai screen. HP, Mbak, ngapunten. Oh, oke ya. Iya, soalnya bingung soalnya kalau di laptop semua. Iya, benar. Bolak-baliknya. Ya, jadi kita bisa menggunakan regression coefficient. Jadi kita bisa menggunakan ini. Regression coefficient. Jadi misalnya seandainya ya Bapak Ibu, aktivitas yang Bapak Ibu gunakan itu adalah IC50. Atau jangan dulu deh, jangan IC50. Kapasitas antioksidan. Kalau kapasitas antioksidan, kita patokannya sebagai respon Y-nya. Kalau nilai kapasitas antioksidannya semakin tinggi, gitu ya, berarti kan aktivitasnya semakin kuat. Jadi kalau nanti variabel-variabel yang bernilai positif, di yang sini, sumbu Y-nya kan berarti semakin ke atas, semakin bagus. Nah, ini berarti artinya kita variabel-variabel yang punya nilai positif, itu berarti berpengaruh atau berkorelasi positif terhadap respon yang kita punya. Jadi kalau ternyata ada variabel yang nilainya paling tinggi, tadi seperti ini misalnya, ada di sini. Berarti kita bisa bilang, keberadaan variabel ini sangat berpengaruh atau berkorelasi positif terhadap respon yang kita punya. Sementara, kalau ada yang di sebelah sini atau yang paling negatif, berarti variabel ini berkorelasi negatif. Jadi kalau senyawa atau bukan senyawa misalnya variabel ini nilai intensitasnya semakin tinggi, berarti aktivitasnya akan semakin menurun. Karena ini berkorelasi negatif. Jadi kalau semakin tinggi, berarti artinya pengaruh terhadap responnya semakin menurun. Tapi kalau yang variabel ini semakin tinggi variabelnya, berarti kemungkinan aktivitasnya semakin besar. Jadi kita bisa bilang yang berpengaruh paling positif terhadap respon yang kita punya adalah yang nilai korelasinya paling positif atau yang paling besar. Oke, Mbak, ini kan kalau misalnya saya kebalikan. Misalnya saya masukin data LCM SMS gitu kan berarti sumbu apa ini? Sumbu X-nya itu kan berarti M per Z kan? Maksudnya prediksi senyawa kan? Berarti kan apa ya? Dengan kata lain saya bisa mengambil kesimpulan, oh senyawa yang paling berperan pada aktivitas misalnya antioksidan itu senyawa ini gitu. Ya. Betul. Iya, tapi nanti yang antioksidannya perlu diperhatikan lagi ya Bu ya, kapasitas antioksidan atau IC50. Iya. Baik, baik. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Bu. Masih melanjutkan Bu. Ini ada weight regression sama regression coefficient itu yang dipakai yang atas atau yang bawah ya? Sama Pak. Oh sama. Oh, iya. Terima. Ada tulisannya Dok. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Lela, ini sampai pukul berapa ya? 2:30 ya? Betul, Mbak Dewi. Kalau di jadwal sampai 14.30, kemudian berikut itu setengah. Oh iya, baik Bapak Ibu, karena pukul sudah 14.30 lewat, mohon maaf ini agak kelewatan waktunya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, nanti bisa didiskusikan. Mungkin saya kembalikan kepada penilainya. Saya japri ya Mbak kalau ada pertanyaan. Boleh Pak.
Nilainya nilainya kayaknya keputus ya koneksinya. Sambil nunggu Bu Laila, saya mau nanya aja kalau gitu, Bu, sedikit aja. Tabel yang untuk sampel tadi, yang untuk PLS diimpor lagi nggak? Atau dipakai yang tabel sampel yang waktu PLSDA? Bagaimana Pak? Maaf. Jadi kan kita nih PLS nih. Ya. Kita mau prediction. Nah, tabel untuk sampelnya itu kita pakai yang tadi, yang sebelumnya untuk PLSDA, atau diimpor lagi yang baru? Pakai yang tadi aja Pak, nggak apa-apa. Oh bisa ya, oke. Iya. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita istirahat ya, sudah pukul 14.30. Bapak Ibu sambil boleh download mungkin ya program selanjutnya ya, yang orange. Kemudian yang orange sudah bisa diinstal, kita jam 3 mulai lagi dengan Pak Aryo untuk menjelaskan terkait dengan penggunaan orange begitu ya. Untuk analisis PCA dan PCA dulu ya Pak. Itu saja, tadi silakan. Nanti kita istirahat dulu Pak, Bapak Ibu. Pak Rudi, punten suaranya putus-putus Pak Rudi. Oh, gimana Sarah? Lumayan Pak. Oke, jadi sekarang kita istirahat dulu, asar. Nanti kita jam 3 mulai lagi dengan sesi pengenalan orange untuk geometrik. Saya kira itu, Bu Dewi. Mohon maaf ini Pak Rudi, Mbak Dewi dan juga Ibu Bapak sekalian, ini ada sinyal ini ya, mohon maaf. Yang saya mati. Jadi ini semuanya mati juga jadinya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu tadi yang disampaikan Pak Rudi ya. Break dulu ya Pak ya. Halo? Break dulu, kita masuk lagi jam 4. Mulai lagi jam 3 ya Pak? Iya. Iya, baik. Dipersilakan Bapak Ibu, silakan untuk break dulu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu.